Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang membahas mengenai karakteristik ikan, mata kuliah ilmu bahan pangan yang diampu oleh Ibu Weni Dwi Kurniati, STPMSI. Tugas ini disusun oleh Naigli Himatul Ulia, Devi Fardila, Salzar Mida Maharani, dan Hersilvo Azhara Dohana Sulaiman. Yang pertama adalah pengertian ikan. Ikan adalah anggota vertebrata polikiotermik atau berdarah dingin yang hidup di air, bernafas dengan insang, memiliki sisik, dan bergerak menggunakan sirip untuk memudahkan bergerak. Ikan mensekresikan lendir agar tubuhnya menjadi licin dan minimalkan gesekan dengan air. Umumnya ikan bernafas dengan insang, namun ada juga beberapa ikan yang bernafas menggunakan paru-paru, sehingga perlu sesekali keluar dari air untuk mengambil udara bebas. Jenis-jenis ikan berdasarkan tempat hidupnya terbagi menjadi 3 golongan, yaitu ikan laut, ikan darat, dan ikan migrasi. Ikan laut sendiri dibagi menjadi 2 golongan, yaitu ikan pelagi dengan ikan demersal. Ikan pelagi itu hidup di daerah permukaan, contohnya ikan tongkol, ikan makara, ikan lemuru, ikan terbang, dan ikan herring. Sedangkan ikan demersal yaitu ikan yang hidup di daerah dasar laut, contohnya ikan kod, ikan kakap, dan ikan hiu. Dan ikan darat adalah ikan yang hidup dan berkembang biak di air tawar seperti di danau, di sawah, di sungai, di kolam. Contohnya yang terkenal ikannya adalah ikan mas, ikan gurame, ikan lele, ikan sepat, ikan gabus. Sedangkan ikan migrasi adalah golongan ikan yang hidup di laut tetapi berkembang biak di sungai-sungai, contohnya ikan salmon. Bentuk-bentuk ikan memiliki bentuk yang bermacam-macam, mulai dari yang berbentuk peluru torpedo, panah, pipih, sampai yang berbentuk ular. Ikan yang berbentuk peluru torpedo antara lain ikan tuna, ikan salem, ikan kod, dan ikan herring. Ikan perang berbentuk seperti panah. Ikan tampak berbentuk pipih dan yang seperti ular adalah ikan belut. Meskipun bentuk ikan bermacam-macam, tetapi pada umumnya berbentuk simetris jika dilihat dari penampang melintangnya. Kandungan nutrisi pada ikan. Yang pertama ada protein yang berupa asam amino. Yang kedua ada lemak, yaitu omega 3. Dan yang ketiga ada vitamin A, vitamin D, vitamin B6, dan vitamin B12. Yang keempat adalah mineral, yaitu zat besi, yodium, selenium, seng, dan fluor. Manfaat ikan. 1. Meningkatkan kecerdasan otak di tubuh manusia. Lemak di dalam ikan dapat dicerna tubuh dengan baik, dan di dalam ikan terdapat omega 3 untuk bisa meningkatkan daya otak. Kedua, merawat daya penglihatan. Omega 3 dalam ikan dapat membantu merawat mata atau daya lihat kita. Ketiga, melindungi kulit dari sinar ultraviolet. Jika kita mengkonsumsi ikan, maka kondisi kolagen pada kulit akan terjaga dan mencegah kulit yang mengendur. Keempat, baik dikonsumsi saat diet karena kandungan protein yang tinggi pada ikan dan mengandung kolesterol yang rendah. Kelima, terhindar dari penyakit seperti jantung dan diabetes. Keenam, menjaga kesehatan mental untuk diri kita karena dalam penelitian memperlihatkan bahwa ada beberapa orang mengalami depresi karena memiliki kandungan minyak ikan yang rendah, sehingga jika kita mengkonsumsi ikan yang mengandung omega 3 dapat menstabilkan. Klasifikasi ikan. 1. Agnatha merupakan ikan yang berahang, memiliki mulut berbentuk bulat yang berada di ujung depan, tanpa sirip, namun beberapa jenis agnatha memiliki sirip ekor dan sirip punggung. Terdapat notochorda atau saraf serabut di bagian dorsal belakang tulang belakang dan diselubungi cartilago atau tulang rawan. Jenis kelaminnya terpisah atau hemaprodit dan mendapatkan makanan dengan menghisap tubuh ikan lainnya dengan mulutnya.
Contoh ikan pada golongan ini adalah Mycene sp ikan hantu atau Petromyzon sp belut laut. Apa adalah chondrichthyes atau ikan betulang rawan? Chondrichthyes adalah ikan betulang rawan yang memiliki rahang mulut pada bagian depannya, kulit tertutup sisik, sirip berpasangan, serta sirip ekor yang tidak seimbang. Sebagian notochordanya diganti oleh vertebrae yang lengkap. Ginjalnya berupa mesonephros. Yang ketiga adalah Osteochitis atau ikan tulang sejati. Osteochitis merupakan ikan bertulang keras, mulut yang memiliki rahang, sisik yang bertipe ganoid, sikloid, dan stenoid, yang semuanya berasal dari mesodermal, bernafas dengan insang yang ditutupi oleh operculum atau penutup insang. Komposisi kimia dari daging ikan. Meskipun sering dikatakan bahwa daging ikan merupakan sumber protein dan lemak, tetapi komposisi dalam daging ikan bervariasi antara ikan satu dengan ikan lainnya. Ada variasi dalam komposisi ini, baik jumlah maupun komponen penyusunnya, yang disebabkan oleh faktor alami dan biologis. Di bawah ini ada tabel yang berisi tentang komposisi berbagai jenis ikan. Di bawah ini juga ada tabel yang berisi tentang nutrisi produk laut setiap 100 gram. Struktur anatomi dan histologi dari ikan. Rangka ikan. Pada ikan mempunyai tugas antara lain melindungi bagian tubuh yang lemah seperti jantung, hati, alat pencernaan, dan lain sebagainya. Berdasarkan jenis tulang rangka dibagi menjadi dua, yaitu tulang sejati adalah tulang-tulang yang pada golongan ikan Osteochitis, dan tulang rawan yaitu tulang-tulang pada golongan ikan Elasmobranchia. Sedangkan berdasarkan letak dan fungsinya, rangka dapat dibagi menjadi tiga, yaitu rangka aksial yang terdiri dari tulang tengkorak, tulang punggung, dan tulang rusuk, rangka visceral yang terdiri dari tulang lengkung insang dan derivatnya, rangka apendikular yaitu rangka anggota badan yang terdiri dari jari-jari sirip dan pelekat-pelekat lainnya. Nah, berikut ini adalah gambar dari penampang ikan dan bagian-bagiannya. Yang pertama ada otak, terus ada insang, jantung, hati, perut, usus, lubang angin. Dan yang bagian sebelah sananya itu ada tulang belakang, sistem tulang belakang, pyloric seaca, terus ginjal, otot, dan linea lateralalis. Nah, yang nomor 2, urat daging. Urat daging mempunyai fungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tertentu dari tubuh, sehingga secara keseluruhan ikan mampu bergerak atau berenang. Ikan mempunyai susunan otot yang jauh lebih sederhana bila dibandingkan dengan hewan vertebrate lainnya. Walaupun lebih sederhana, namun pada tubuh ikan juga terdapat 3 macam otot, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nomor 3, organ-organ internal, yaitu terdiri dari sistem pernafasan, sistem integumen, yaitu yang terdiri dari kulit, sisik, undir, dan kelenjar racun, jantung, dan alat pencernaan. Penanganan pasca mortem dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama dengan cara pendinginan, yang kedua pembekuan, yang ketiga pengalengan pada ikan, yang keempat penggaraman, yang kelima fermentasi. Kemudian ada cara untuk mengetahui tingkat kesegaran pada daging ikan. Yang pertama dapat dilihat secara fisik. Keadaan luar ikan yang masih segar biasanya mempunyai warna yang cerah, sedangkan ikan yang tidak segar warnanya lebih pucat. Kedua dapat dilihat dari kelenturan pada daging ikan.
Daging ikan yang segar biasanya ketika dibelokkan dagingnya akan kembali ke semula dalam waktu yang tidak lama karena jaringan pengikatnya belum rusak. Yang ketiga dapat dilihat dari keadaan mata ikan. Mata ikan yang segar biasanya matanya cerah, sedangkan ikan yang tidak segar biasanya matanya pucat. Dapat dilihat juga dari tekstur daging ikannya. Biasanya ikan yang segar mempunyai tekstur yang lebih kenyal dan tidak lembek, sedangkan ikan yang tidak segar dagingnya lembek. Kemudian dapat dilihat juga dari sisik. Sisik ikan yang masih segar biasanya warnanya kemerah-merahan, sedangkan ikan yang tidak segar biasanya warnanya coklat. Dan sisik ikan yang segar tidak mudah terkelupas, sedangkan sisik ikan yang tidak segar dia akan mudah terkelupas. Kemudian juga dapat dilihat secara kimia. Yang pertama, bisa dengan menganalisis pH pada daging ikan. Ikan yang masih segar akan mempunyai pH atau basa yang lebih rendah dibandingkan ikan yang tidak segar. Kemudian dengan cara menganalisis kandungan hipoksatin yang berasal dari pemecah ATP. Saat tingkat hipoksatin makin tinggi, maka kesegaran pada daging ikan akan semakin menurun. Kemudian ada kerusakan lemak pada daging ikan. Hal ini terjadi karena oksidasi baik secara enzim maupun non-enzim. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.